Gajian tiap hari, bos. Bebek tiap hari ada cuan, bos. 500.000 per hari bersih. Lebih kita kantongin. Dan per hari itu hanya memakan waktu 2 atau 3 jam. Halo sedulur Oasis, ternak 100 ekor bebek. Kalian cukup menyisikan waktu seharinya hanya 1-2 jam saja. Mulai dari mengumpulkan telur bebek setiap paginya. Setelah itu kalian bisa melakukan aktivitas lainnya lagi. Tapi siapa sangka hanya dengan 100 ekor bebek saja kalian bisa gajian setiap hari. Gak perlu nunggu waktu akhir bulan. Luar biasa kan? Bagaimana caranya? Langsung saja kalian saksikan video ini dari awal hingga akhir dan tetap di Oasis. Assalamualaikum, perkenalkan saya Tholib MJP dari Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupatennya Kebumen. Saat ini saya mengurus berkafam yang bergerak di bidang bebek petelur khususnya itu. Jadi kita beda dengan bebek-bebek yang dipelihara tradisional zaman dahulu. Kita sudah menggunakan konsep kering yang notabene kita bisa pelihara di wilayah padat penduduk dan kita mudah untuk mengkontrol, bebek lebih sehat dan lebih mudah untuk dikendalikan atau dikondisikan. Jadi kita mengubah dengan konsep kandangnya kering gitu. Pekerjaan saya sebelum di dunia bebek, bahkan sampai saat ini saya masih bekerja di sales manajemen ya. Alhamdulillah sampai sekarang, Mas. Ya, berbekal dari sales manajemen saya mencintai dunia dagang dan dunia bisnis itu. Dari sisi itu saya kepengen dagang tapi yang nggak sama dengan perusahaan gitu. Jadi beda usaha lah, beda bidang gitu. Tapi masih tetap di dunia bisnis gitu. 2010 saya mulai pelihara bebek, tujuannya bisa membantu kebutuhan seharian. Saya masih kerja tapi ada hasil di belakang gitu. Waktu itu populasi 300 dan kandangnya saat ini saya buat rumah saya. Ya, rumah yang saya huni sekarang buat anak istri, dulu itu kandang bebek. Jadi saya belajar dengan otodidak, dengan berbekal teman-teman kasih masukan, tapi korbannya luar biasa, finansial itu. Jadi kita ketipu dari 300 bebek kala itu. Jadi Trial and error langsung. Iya langsung, maka dari itu saya bisa sekuat ini karena saya menggali ilmu sendiri. Alasan saya memilih ternak bebek petelur, satu, bebek tiap hari ada cuan, bos. Gajian tiap hari, bos. Termasuk usaha yang menjanjikan dengan modal yang cukup sederhana. Telur itu hampir dibilang kebutuhan pokok. Kalau kita bermainnya kebutuhan pokok, insya Allah nggak ada kekurangan. Kedua, tingkat penyakit dan tingkat kematian itu sangat rendah untuk bebek petelur. Imunitasnya dia lebih kebal. Beda dengan jenis-jenis unggas lainnya. Terus di manajemen itu sangat mudah, sangat bisa disambi untuk kerja harian kita atau kita orang kantor atau apa. Dan per hari itu hanya memakan waktu 2 atau 3 jam. Jadi benar-benar pelihara 1000, kita buat sampingan itu masih masuk. Dengan skala kecil pun tetap untung, Mas. Kalau nggak untung, saya nggak mungkin besarin segede usaha ini. Dan nggak mungkin ada teman-teman di luar sana yang ikut ternak bebek bareng-bareng kita. Kita pelihara 1000, harian kita lebih dari 500.000. 500.000 per hari bersih, lebih kita kantongin. 1000 ekor. Bersih loh, Pak. Bersih. Kalau percaya kita matematika, ayo buktikan. 1000 ekor hanya 2-3 jam. Kita punya karyawan, manfaatkanlah 3 jam kamu urus kandang. Selebihnya kerja di rumah atau di mana.
Di Berkah Farm sendiri kita menggunakan bebek jenis Solo Cross Mojosari. Jadi persilangan antara jenis bebek Mojosari dan Solo. Karena jenis bebek Mojosari itu identik dengan telurnya banyak, kekebalan dari imunitas itu baik. Terus jenis bebek Solo itu identik dengan bebek jinak gitu Mas. Jadi kita butuh produksi tinggi tapi nggak gampang stres. Ketiga yang terpenting, kita kenapa harus memilih jenis itu, Solo Cross Mojosari. Postur nggak terlalu besar, kebutuhan pakan nggak terlalu banyak. Dan untuk masa telur itu yang sudah berjalan, itu masa produksinya ya, bukan usia. Jadi usia produksi itu 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu, kalau manajemen Berkah Farm itu langsung kita afkir. Kita jual wujud masih bebek utuh, bebek hidup. Karena jikalau mau kita manfaatkan dengan bebek goreng, mau jual ke Lamongan atau apa, kita nggak bisa. Karena kebutuhan Lamongan itu kan masih terbatas. Sedangkan kita afkir itu harus 1 kandang, dikeluarkan semua. Biar nggak membengkak untuk operasional makan. Jadi kita sudah menggandeng dari pengepul afkir nantinya. Tantangan terberat saya penjualan hasil kandang. Itu yang benar-benar kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Itu terberat. Tantangan kedua, lingkungan. Di situ ada 1-2 komplain, antara lain bau atau apa. Tapi komplain itu kadang nggak masuk akal dari lingkungan yang cukup jauh dari titik kandang gitu. Nah, di situ saya sampai mendatangkan teman, suruh stay di 0 km sampai di radius 15 meter. Seperti apa sih tingkat baunya? Yang notabene itu buat kontrol Berkah Farm. Alhasil mereka bilang aman, masih aman. Berarti kan itu bukan bau dari hidung, melainkan dari hati lah. Ya harus kita dekati. Tetap nggak boleh kita tantang dengan emosi atau apa. Kita dekati malah. Insya Allah kalau kita dekati, kita kasih sosialisasi, mereka paham. Ya mungkin butuh dianggap mereka gitu. Nah, sebenarnya untuk meredam dari komplain lingkungan itu ada kuncinya Mas. Dengan cara apa? Kita seminggu sekali kasih Jumat berkah lah dia. Kasih telur. Jadi setidaknya jika ada suara bising, ada sesekali udara nggak sedap lewat, pas ada angin, otomatis wajar lah saya juga menikmati, saya dikasih lah, saya dirasani dari hasil kandang itu. Tapi ya harus kunci utama kandang benar-benar dikondisikan. Bukan berarti kita kasih lingkungan telur, tapi kandang nggak dikondisikan. Jangan. Harus dikondisikan kandang supaya benar-benar nggak bau, diimbangi, kita bersedekah ke lingkungan terdekat, yang radiusnya paling dekat, yang terdampak lah. Ya otomatis mereka udah menikmati hasil, insya Allah ya sama-sama tahu lah karena ini usaha, ya seperti itu. Jadi aktivitas saya keseharian di kandang dan untuk mengkondisikan, ya jadwal pagi ke kandang itu jam 5:30 pagi. Jadwal pertama, ambil telur. Telur harus kita kondisikan dulu supaya nggak keinjak, jadi nggak banyak yang rusak. Tahap kedua, kita bersihkan air. Setiap pagi kita ganti, kita sikat tempat minum, bersihkan. Nanti tahap ketiga, kita pemberian makan. Setelah pemberian makan selesai, kita tahap keempat adalah membersihkan kotoran. Menyemprot kotoran, dibersihkan untuk disalurkan ke sanitasi kontrol. Lanjut tahap kelima, sortir telur. Dari lingkar yang kita tentukan, kita kelompokkan. Lanjut ke pembuatan telur asin. Penyakitnya yang sering dijumpai oleh para peternak adalah mata hijau atau mata blur, mata biru. Penyebab mata biru adalah penguapan amoniak. Amoniak kalau sudah naik Mas, itu panas luar biasa. Suhunya panas. Nanti terus ada gelembung di areal hidung, bengkak. Setelah terparah, itu mata pudar, kebiruan. Kita penanganannya kalau sudah mata biru, itu langsung lewat darah diinjek, suntik ya. Nah, penanganan masalah adalah kita cleaning. Satu kandang itu wajib di cleaning. Kita cleaning menggunakan antibiotik full selama 7 hari berturut-turut. Untuk mengurangi bau dari amoniak tersebut, kita di Berkah Farm menggunakan banyak sistem. Yang harus kita perhatikan adalah pengeringan langsung dari cahaya matahari. Atap bening untuk masuk pengeringan ke kandang itu wajib. Itu yang free, gratis kita dapatkan tanpa ada biaya. Itu mengurangi bau jelas. Kedua, kita seminggu sekali tabur dengan sekam kayu, gerajian kayu. Karena gerajian kayu menyerap air. Kotoran bebek itu hampir 75% mengandung air.
Nah, di situ grajian kita tabur untuk mengurangi bau. Selain dari pengeringan, yang terpenting satu, kita campurkan probiotik E4 dan sejenisnya. Itu untuk membantu mengurai. Jadi amoniak itu sudah betul-betul sangat berkurang. Kalau kandang itu kering, sirkulasi udara bagus, nggak ada yang kena mata biru. Alasan peternak bebek dengan populasi di bawah 500 itu rugi, atau mungkin telurnya nggak laku, atau susah jual telur. Itu ada solusinya. Saya sarankan sebelum kita pelihara bebek, kita cari koneksi dulu bandar pengepul telur. Kenapa saya harus sarankan ke bandar pengepul besar? Karena kalau kita udah usaha dengan skala besar, penghasilan kandang kan banyak itu. Kalau kita hanya menyerap di lingkungan konsumen langsung, kita nggak mampu. Wajib kita gandeng ke pengepul besar yang sifatnya mereka itu kontinu. Karena tiap hari kan dia nelor, tiap hari butuh makan. Orang itu nggak memikirkan penjualan telur. Maka dari itu peternak baru keteter, telur banyak, nggak terjual, pakan nggak kebeli. Konsepnya adalah sebelum ternak, kita juga harus nyali relasi pengepul telur yang sifatnya besar, kontinu, konsisten. Jadi mau rame mau sepi, pengepul telur ini mau menerima, membeli hasil kandang kita nggak pusing. Beda cerita, kalau kita hanya mengandalkan pengasin lingkungan. Pengasin itu jika musim rame oke mengasin. Tapi kalau sepi, mereka nggak ambil ke kita. Siapa yang merugi? Farm kita kan? Jadi kuncinya sebenarnya simpel dan mudah. Sebelum kita ternak, kerjasamalah dengan pengepul telur. Saya mau pelihara 1000 ekor, sekiranya masih mampu nggak diserap telurnya bos gitu. Setelah di ACC, baru kita eksekusi buat kandang, isi kandang. Setelah bebek telur, langsung ada yang menerima. Itu kunci yang hampir semua peternak nggak dipikirkan. Kalau pengepul itu harga memang beda dengan konsumen atau pengasin langsung. Tapi keuntungan kita adalah di saat rame sepi, kita nggak pusing, kita nggak bingung. Dan pengepul itu nggak mungkin pakai harga sendiri. Pasti pakai harga umum yang ada di lingkungan tersebut. Karena di wilayah tersebut nggak mungkin ada satu pengepul, pasti ada lebih dari satu. Ada kompetitor. Nah, di situ buat uji branding harga. Setidaknya sama. Jangan takut untuk jual ke pengepul itu nggak dapat untung. Enggak. Nilai plus lebih dibanding jual sendiri. Karena apa? Semurah-murahnya untuk beli pakan juga masih ketemu mas di bebek. Kalau kita kepengen meningkatkan hasil atau tambahan dari hasil kandang, ya wajib kita proses hasil kandang tersebut. Karena kita wujudnya telur, kita proses menjadi telur asin. Di situ pasti rupiahnya akan meningkat. Jikalau kita masih bermain di mentah tawar, resikonya di saat penyerapan sepi, di bulan sepi itu, sedangkan penghasilan telur setiap hari ada, kebutuhan bebek makan setiap hari wajib. Di situ kita harus putar otak betul-betul. Bagaimana caranya bisa mengolah hasil kandang tersebut tidak ketergantungan di salah satu pengepul atau bandar telur tersebut. Itu kalau sudah skala besar. Tapi kalau masih di bawah populasi 500, mungkin masih aman dengan pengepul. Iya. Tergantung dari owner kandang tersebut aja. Kalau mau mengolah hasil kandang, ada waktu, ada tempat, bagus lebih nambah dari hasil yang sebelumnya menjual tawar. Saya sendiri di Berkah Farm itu nggak cuma mengelola satu kandang ya, sudah banyak mitra. Kalau dengan kemitraan yang kita bina saat ini itu sudah di kurang lebih 5.000 ekor saat ini. Ini aja masih banyak yang mau masuk untuk bergabung ke Berkah Farm. Di situ saya harus putar otak supaya di saat musim sepi saya nggak ketergantungan untuk bandar di atas saya. Dengan cara solusi saya itu telur tawar itu dibuat menjadi telur asin. Otomatis saya lebih aman di saat sepi yang harusnya 1 minggu harus dikeluarin tuh, harus dikirim ke Jabodetabek. Kita udah masuk ke usaha telur asin saya. Jadi keuntungan dari pembuatan telur asin itu memperpanjang usia sebenarnya.
memperpanjang usia ini untuk mengantisipasi di musim sepi. Jika telur tawar itu kan bisa parkir kurang lebih di 7 hari. Lah setelah 7 hari itu kok belum ada penyerapan, belum ada info pembelian. Kan kita harus buru-buru dikeluarkan, harus buru dijual. Sedangkan di penjualan lagi sepi. Nah, kita masukkan tuh di rendaman. Kita bikin telur asin tuh. Otomatis di telur asin ini usianya nambah. Proses rendam di 14 hari, kita dapat untung 2 minggu parkir sambil nunggu info pembelian. Jika belum dapat info pembelian juga, di 14 hari kita keluarin, kita angkat dari rendaman. Setelah wujud mentah asin, masih bisa parkir lagi tanpa belum dikukus. Bisa bertahan juga di 14 hari lagi. Karena di pengasinan itu tersendiri, itu sama saja pembuatan pengawetan. Karena sudah ada proses pengawetan dari garam tersebut. Di situ win solution untuk menghadapi musim sepi yang berkepanjangan. Itu di bulan 11, mendekati akhir tahun. Iya, November itu biasanya sepi massal dalam lingkaran perdagangan telur dalam 1 tahun. Kalau di musim rame ya kita bicara, otomatis di musim-musim di bulan Syawal, di bulan besar, Lebaran Haji, di bulan Rajab, itu kebutuhan luar biasa. Nah, di bulan-bulan lainnya itu hanya stabil. Dengan siasat Berkah Farm, kita punya market usaha telur asin yang bisa menyerap skala besar saat ini. Mudah-mudahan minta doanya semakin besar. Jadi bisa menampung hasil kandang dari teman-teman yang di wilayah Kabupaten Kebumen. Ya kalau boleh jujur ya, saya nggak malu nggak apa. Background saya itu pendidikan terakhir hanya SMP. Ya serius saya, ini sampai merebut semili. Bukan berarti dulu orang tua nggak mampu menyekolahkan ya maaf. Tapi karena sayanya aja itu yang agak bandel mungkin dulu ya. Sudah dari SD, SMP, itu saya udah punya penghasilan, sudah berbisnis gitu. Di situ mungkin udah asik dapat penghasilan atau apa. Jadi suruh sekolah nggak mau, bandel saya. Ya orang tua dulu udah kayak apa membujuk untuk saya melanjutkan ke sekolah tingkat tinggi gitu. Ya tapi alhamdulillah walaupun saya lulusan SMP, saya bisa menanting adik saya menjadi S1 pendidikan. Dengan hasil keringat saya, semangat saya luar biasa. Subhanallah. Saya jadi nangis nih. Ini serius. Dari kerja keras saya, usaha telur atau bebek itu, saya bisa membiayai adik sekolah sampai S1 pendidikan. Itu yang sangat luar biasa dan bersyukur. Motivasi terbesar, saya diberi rezeki. Saya bisa daftar haji ke Mekah. Mudah-mudahan minta doanya teman-teman semua. Saya bisa diberi umur panjang sehingga bisa dipanggil sampai nanti waktunya. Iya, itu motivasi dari kerja keras keringat saya di bidang bebek. Jadi jangan minder dengan apapun keadaan kamu. Yang terpenting kamu punya keniatan, punya kemauan. Allah kasih jalan gitu. Karena kita pasti mau berusaha kalau ada kemauan. Beda kalau hanya ada modal tapi nggak ada kemauan. Mau jalan seperti apa? Nggak jalan. Yang penting kita kemauannya tinggi, diimbangi dan berusaha dan berdoa. Pasti bisa. Impian terbesar saya sesuai dengan nama farm saya yaitu berkah. Membawa keberkahan untuk semua. Kata hati berkah itu, usaha saya tambah besar, saya bisa menanting lingkungan teman-teman terdekat yang notabene dia nggak punya pekerjaan, bisa bergabung di Berkah Farm untuk mencari rezeki bersama. Bismillah, semoga ini awal yang indah untuk target saya menuju keberkahan. Sesuai nama dengan farm saya, Berkah Farm. Oke, silakan terbuka untuk semua warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Jika tertarik dengan tayangan ini untuk kelanjutan mau beternak, bertanya-tanya tentang bebek atau tentang penyerapan hasil bebek, bisa hubungi ke kontak saya di nomor 085 227 923 515. Bersama Berkah Farm kita melesat lebih jauh. Terima kasih. Sekian informasi dari saya.
Tolib MJP, Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dengan profesi saya pengurus Berkafam yang bergerak di bidang bebek petelur. Ya, motivasi untuk kalian semua, tetap semangat, raih impian dan cita-citamu, jangan patah. Bismillah, kita bisa. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.